Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada wawancara kami di toko Dreamy Shop dengan mengambil studi kasus Sistem Manajemen Inventaris Real Time. Toko Dreamy Shop sering menghadapi kesulitan dalam melacak persediaan barang yang tersedia di gudang dan di toko. Berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, sistem manajemen inventaris seperti SAP, Oracle, atau Odoo untuk mengelola seluruh aspek bisnis termasuk persediaan. Software khusus untuk manajemen inventaris seperti Trigetco, Fishbowl, atau Zoho Inventaris. Yang kedua, barcode dan QR Code. Implementasi barcode untuk mempercepat proses pencatatan persediaan dan mengurangi kesalahan manusia. Penggunaan QR Code untuk pelacakan yang lebih detail dan menyimpan lebih banyak informasi. Yang ketiga, penggunaan radio frequency identification memungkinkan pelacakan otomatis dengan memindai beberapa item sekaligus, meningkatkan efisiensi. Dan yang keempat, aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang memungkinkan karyawan untuk memindai barcode atau QR Code, memperbarui inventaris secara real time, dan mengakses informasi persediaan kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, sistem peringatan otomatis. Notifikasi reorder untuk pemesanan ulang sebelum stok habis. Laporan berkala untuk memantau stok, tren penjualan, dan kebutuhan pembelian. Yang keenam, integrasi dengan POS. Sistem POS terintegrasi untuk memperbarui stok secara otomatis. Setiap kali penjualan terjadi, membantu pelacakan stok di toko dan gudang secara real time. Yang ketujuh, penerapan sistem FIFO atau LIFO, yaitu FIFO freeze in freeze out untuk barang dengan masa simpan terbatas, sedangkan LIFO last in freeze out untuk barang-barang yang tidak mudah rusak. Cara mengimplementasikan sistem manajemen inventaris terintegrasi yaitu integrasi IMC dengan POS untuk memperbarui stok secara real time, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan data persediaan yang akurat untuk memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua, penggunaan barcode dan QR Code. Produk diberi barcode atau QR Code yang dipindai untuk mencatat transaksi masuk dan keluar barang, mempercepat proses input data, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan stok. Yang ketiga, penerapan teknologi radio frequency identification. Penggunaan tag RFID pada setiap produk untuk pelacakan otomatis dan cepat, mengurangi kesalahan manusia, mempercepat proses inventaris, dan memberikan visibilitas lebih baik terhadap penggerakan barang. Yang keempat, integrasi dengan sistem ERP, Enterprise Ration Planning. ERP yang mencakup model manajemen inventaris, keuangan, dan penjualan untuk integrasi data yang lebih baik, memberikan laporan dan analisis mendalam tentang stok dan penjualan, serta membantu manajemen dan mengidentifikasi tren, membuat perencanaan yang lebih baik. Yang kelima, otomatis proses reorder. Sistem otomatis untuk pemesanan ulang reorder saat stok pencapaian level minimum, mencegah kekurangan stok dan memastikan barang selalu tersedia untuk pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, pelatihan karyawan. Pelatihan rutin untuk karyawan mengenai penggunaan sistem manajemen inventaris dan prosedur pelacakan stok yang efektif, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas keseluruhan. Yang ketujuh, audit stok rutin. Audit stok rutin secara berkala untuk memastikan keakuratan data inventaris, mengidentifikasi dan menyelesaikan perbedaan stok antara catatan sistem dan stok fisik, serta mengurangi kerugian dan penyimpanan. Dan yang kedelapan, dashboard monitoring. Penggunaan dashboard monitoring untuk memantau status persediaan secara real time memungkinkan manajemen untuk melihat stok yang tersedia, stok yang habis,
dan kebutuhan pemesanan ulang dengan mudah, serta merespon masalah dengan cepat dan efektif. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Orang ada tugas dari dosen, mau turun lapangan, mau buat tugas studi kasus, menganalisis studi kasus di toko di Indonesia. Ini surat tugasnya, Kak, boleh lihat. Terus selanjutnya siapa temannya? Permisi Kak, mohon maaf, Kak Benama dengan Kak Cindy. Boleh diceritakan tentang berdirinya toko ini? Kalau berdirinya toko ini dia dari tahun 2021, jadi kurang lebih dia sudah 3 tahun berdiri. Kalau Kak sebagai apa di sini? Kalau saya sebagai owner. Kira-kira produk apa yang jual di toko sini Kak? Jadi di toko ini itu ada produk-produk skincare, kemudian ada baju-baju, ada aksesoris-aksesoris. Oke, selebihnya kita mana? Apakah ada kesulitan dalam mencatat penjualan dan mengelola stok barang? Kalau stok barang itu biasanya kalau sampai barang dari misalnya dari online shop bagi yang orang beli, biasanya orang bicara kasih masuk stok itu juga kasih masuk satu-satu, si manual. Manual ya. Selanjutnya, bagaimana cara saat ini memantau stok barang? Kalau setiap stok itu jaga catat satu-satu. Misalnya setiap minggu itu ada berkurang berapa. Di sini Kak, apa ada yang perlu diperbaiki dari sistem yang digunakan saat ini? Kayaknya lebih ke pengecekan stok barang itu, karena kan masih manual toh. Jadi mungkin itu yang harus lebih diperbaiki lah. Baik Kak. Bagaimana pendapat Kak tentang kemungkinan adanya perubahan dalam cara kerja saat ini jika kita beralih ke sistem lain? Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya penggunaan pengecekan stok barang itu menggunakan sistem, dia bisa memudahkan orang. Misalnya stok barang di pada punya etalase dan di sistem itu bisa sesuai. Baik Kak. Di sini kami menawarkan sistem yang seperti Kak ceritakan tadi, bahwa Kak masih susah mau balacak tentang stok-stok barang yang tidak ada. Jadi Sintra menawarkan sistem seperti manajemen inventaris real time. Contohnya itu notifikasi otomatis untuk restock saat stok barang menipis. Jadi itu juga akan memudahkan karyawan agar tidak kehabisan stok barang jika sudah menipis, gitu Kak. Jadi kalau misalnya DP barang itu kurang sedikit stok, muncul di sistem. Iya, begitu Kak. Apakah mau baterai motor OP sistem? Boleh, nanti mau dicoba. Oh baik Kak, terima kasih.